Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosyid Ningrum Masul, nomor induk 201190453 dari kelas PAIM semester 7 akan melaksanakan tugas pidato sebagai tugas akhir materi dakwah. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul di sini tanpa suatu aral apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena ajarannya, didikannya, dan risalahnya yang telah dia bawa dan kita dapatkan di masa sekarang telah secara tidak langsung menyelamatkan kita dari masa zaman jahiliyah. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini pada posisi ini, apakah hadirat jamaah muslimin muslimat tahu kenapa saya berdiri di sini? Saya ada di sini. Apakah ada yang tahu? Sayang sekali di sini tidak ada yang tahu satupun. Kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Muslimin wal muslimat, apakah kalian tahu apa itu tawuran dan gangster dan gebuk-gebukan itu para kaum pendekar-pendekar itu? Mereka itu kok melakukan gegeran, tawuran itu karena apa? Apakah kalian tahu penyebabnya? Ayo, siapa? Ada yang tahu? Ya, jawabannya satu. Mereka ingin menang sendiri. Dalam artian apa? Dalam artian mereka tidak mengenal toleransi. Toleransi sendiri itu apa sih? Toleransi adalah lapang dada atau siap menerima perbedaan satu sama lain. Toleransi yang pertama di Indonesia itu apa? Padahal Indonesia sendiri adalah negara yang mengedepankan toleransi. Buktinya apa? Dalam lambang negara Indonesia, yaitu lambang Garuda, lambang kebanggaan Indonesia, itu terdapat suatu tulisan yang mana itu merupakan sebuah wujud dari toleransi pertama berdirinya negara Indonesia. Tulisannya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Dalam Indonesia sendiri yang mengajarkan sifat toleransi tersebut, dia paham akan toleransi. Lantas bagaimana toleransi dalam Islam? Apakah Islam memperbolehkan atau Islam melarang? Atau Islam membiasakan saja toleransi itu? Dalam Islam sendiri, toleransi disebut dengan tasamuh. MUH. Karena apa? Dalam Islam itu ada tasawuf, tasamuh, tasa, dan tasa-tasa yang lain. Begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita ketahui, kenapa sih kok ada yang dinamakan toleransi? Apa sih faktor yang menyebabkan manusia itu toleransi? Yang pertama adalah yang pertama
Yang pertama adalah keyakinan akan kemuliaan manusia itu sendiri, baik dalam ras, agama, maupun keturunan maupun bangsa. Dari ras dan agama kita itu dibedakan dengan berbagai macam ras, dan itu merupakan kemuliaan dari manusia itu sendiri. Berbagai macam keturunan itu merupakan juga kemuliaan manusia itu sendiri. Ya, dari ras kita tahu, dari ras apa ya contohnya? Banyak ras sudah, keturunan. Ada ras kulit hitam, kulit putih, kulit kayak saya, coklat sawo matang, dan kulit coklat kesemu-semu putihan kayak kalian, coklat sawo bosok. Nah, itu juga salah satu kemuliaan dari manusia yang menyebabkan perbedaan itu mengakibatkan muncullah toleransi untuk tidak memaksakan. Yang kedua, penyebab adanya toleransi adalah apa? Yang kedua adalah perbedaan manusia dalam hal agama merupakan realitas. Kita itu tidak semena-mena semua manusia di Indonesia, di dunia itu tidak semuanya beragama Islam, dan itu merupakan fakta, realitas, keadaan. Dan kita tidak bisa membuat sebuah teori, memaksakan sebuah teori bahwa Indonesia negara Islam, semua Indonesia seluruhnya Islam, satu agama, yaitu agama Islam. Itu tidak boleh. Karena apa? Hal tersebut, perbedaan manusia dalam hal ras, agama, itu merupakan realitas umum, sesuatu yang memang sudah benar-benar terjadi. Lantas faktor selanjutnya yang menyebabkan adanya toleransi itu apa? Yaitu faktornya adalah faktor yang ketiga. Tadi saya lupa. Sekarang yang ketiga. Faktornya adalah orang muslim tidak dituntut untuk menghakimi para kaum kafir atau menghakimi kekafiran. Karena apa? Dari 1-2 faktor tadi, kita diambil menjadi faktor ketiga, yaitu kaum muslim itu tidak boleh, tidak diperintah dan tidak dituntut untuk menghakimi kekafiran. Karena dalam agama Islam sendiri, dalam Al-Quran itu tertera lafaz kalimat lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lantas faktor terakhir yaitu yang merupakan faktor penentu atau penyebab adanya dan dianjurkannya toleransi dalam Islam. Ada 1, 2, 3, 4. Ya, kita sudah menemukan 3. Sekarang tinggal terakhir ini apa? Yaitu Allah memerintahkan kita sebagai manusia, terlebih sebagai umat Islam, seorang muslim, untuk berbuat adil dan tidak zalim. Adil di sini apa? Adil sesuai kodratnya sebagai makhluk Allah, sesuai agamanya, sesuai rasnya dan sesuai keturunannya, dan tidak berbuat zalim. Zalim yang dimaksud di sini adalah tidak memaksakan kehendak apapun, tidak memaksakan, "Hei, kamu harus dari ras ini, kamu harus dari ras Jawa, kamu harus beragama Islam, kamu harus keluar dari agama itu."
sesat itu. Allah takbir Allah itu enggak ada itu. Dalam Islam itu enggak ada perintah seperti itu. Hal 4 tersebut tadi merupakan faktor penyebab adanya toleransi dalam Islam. Apalagi ulangi, yang pertama, keyakinan bahwa kemuliaan manusia itu baik dalam ras, agama, maupun keturunan. Yang kedua, yaitu perbedaan manusia dalam kehidupan ini, baik dalam perbedaan agama, perbedaan ras, itu merupakan realistis yang memang sudah nyata-nyata terjadi. Yang ketiga, yaitu kita tidak dituntut, tidak diperintahkan untuk menghakimi kaum kekafiran. Jadi biarlah mereka beragama sesuai keyakinan mereka masing-masing. Lantas faktor yang keempat, yaitu Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan tidak melakukan zalim. Itu tadi merupakan faktor penentu utama dari munculnya toleransi. Lantas apakah Nabi Muhammad sebagai Rasul pernah memberikan contoh tentang toleransi atau tentang kehidupan beliau untuk mencontohkan toleransi? Kalau memang tidak ada, lantas mengapa tadi kok ada ayat Al-Quran yang bunyinya lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Namun dalam hal lain juga disebutkan dalam kisah Nabi Muhammad itu pernah menyuapi seorang wanita tua kafir yang tinggal di pojokan pasar. Dia buta juga. Nabi Muhammad tetap menyuapinya dan memberi makan kehidupannya tanpa memaksakan orang tua tersebut untuk masuk Islam. Tidak ada kata paksaan di sini. Bahkan parahnya, mirisnya, setiap kali disuapi, setiap kali Nabi Muhammad merawat wanita tua tersebut, wanita tua nan buta tadi, pasti yang wanita tua itu katakan apa coba? Nabi Muhammad itu, si Muhammad itu kafir, dia itu berbohong, dia pendusta, dia semua kata-kata jelek itu dia ungkapkan. Padahal dia tidak tahu atas kebutaannya bahwa seseorang yang dia olok-olok tadi, seseorang yang dia jelekkan tadi merupakan seseorang yang juga menyuapi wanita tua tersebut pada saat itu. Dan akhir cerita, pada saat Nabi Muhammad wafat, sang wanita tua baru mengetahui dan menyadari bahwa selama ini yang menyuapi dan mengurus kehidupan sang wanita tua buta di pojokan pasar tadi adalah beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hal tersebut, Nabi Muhammad sudah memberikan contoh untuk bersikap toleransi. Dan juga kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam, sebagai kaum muslim juga diperintahkan untuk berperilaku toleransi. Paham enggak? Lantas contoh perilaku, ciri-ciri seseorang yang memiliki sikap toleransi apa? Pertama, dia tidak pernah memaksakan kehendak. Tidak pernah memaksakan kehendak. Kedua, dia dengan senang hati, dengan rendah hati menerima segala masukan. Menerima segala masukan. Yang ketiga,
dia tidak mempermasalahkan bahwa apa yang dia yakini harus diyakini dan diterima oleh semua orang. Itu merupakan beberapa ciri-ciri dari seseorang dengan sikap toleransi. Lantas dampak positif apabila seseorang telah melakukan enggak, ayo hadirin ada yang tahu apa yang akan saya katakan? Dampak positif apabila seseorang telah apa? Ya, seseorang telah melakukan atau menjalankan sikap toleransi. Apa? Pertama, hal utama adalah keharmonisan dan ketentraman akan didapatnya. Dalam lingkup masyarakat, keharmonisan dan kerukunan itu merupakan hal utama yang menjadi prioritas saat bermasyarakat. Hal kedua, tidak adanya rasa saling benci dan rasa saling dengki terhadap sesama masyarakat, sesama umat manusia, ataupun sesama tetangga. Yang ketiga atau yang terakhir, dampak positif yang didapatkan apabila seseorang telah menjalankan sebuah sikap toleransi adalah terjadi kenyamanan dan ketentraman dalam jasmani maupun rohani, yaitu dalam batin kita merasa aman, damai, tanpa adanya suatu hal mengganjal, baik itu sikap iri, dengki, maupun sikap ingin memaksa seseorang untuk meyakini keyakinan kita. Bapak Ibu dan hadirin hadirat rahimakumullah, jam sudah menunjukkan waktu malam, mungkin jam setengah 12 malam. Kita sudah tiba di penghujung acara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afwa minkum, billahi taufiq wal hidayah, walidawal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.